Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Bapak senang mendengarnya. Kalian dalam kondisi baik, sehat, sehingga insya Allah nanti dapat mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Insya Allah nanti sampai dengan selesai ya. Oke anak-anak sekalian. Sebelum mengawali proses pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, ya tidak ada halangan dan ilmunya nanti ya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin ya. Oke, silakan kepada ketua kelas. Baik kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Coba kalian lihat di sekeliling sekitar tempat duduk kalian, di bawah meja kalian ada sampah atau tidak? Ya. Tidak ada sampah? Ya. Nah, bagus berarti ya kelas kalian ini ya, terkhusus untuk yang piket pada hari ini berarti menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kasih aplaus untuk Bapak akan absen ya. Absen terlebih dahulu ya, silakan dengarkan. Ada Meria, Olympia, Reno. Bapak akan ya memberikan motivasi sedikit sebelum masuk pada proses pembelajaran ya. Bapak ingin tanya kepada kalian semua pada hari ini ya, apakah kalian semua punya cita-cita? Kita minggu belakang, ada yang ingat nggak materi kita minggu belakang? Saya Pak. Ya, nah, masih ingat ya? Ya, coba apa materi kita minggu belakang? Baik untuk materi minggu belakang kemarin Pak, kasus-kasus pelanggaran HAM. Bapak akan menyampaikan ya standar kompetensi ya, indikator dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nanti Bapak akan ya memaparkan melalui media Infocus ya, silakan. Kompetensi dasarnya ada 3.1 yaitu mengevaluasi ya praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin ya keadilan dan kedamaian. Dan ada indikatornya, ada 3.1.1 menyimpulkan praktek ya perlindungan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Dan ada indikatornya 3.1.2 menyimpulkan lembaga praktek. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya ada 3 aspek. Pertama, peserta didik ya, kalian nanti diharapkan dapat menyimpulkan praktek perlindungan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang kedua, peserta didik ya diharapkan dapat menyimpulkan. Oke anak-anak kalian ya, Bapak akan mengajak kalian untuk berpikir kritis dengan kalian akan melihat tayangan video tentang perlindungan dan penegakan hukum dari layar Infocus Bapak. Silakan kalian ketika kalian melihat tayangan video yang Bapak akan tampilkan nanti ya, silakan kalian catat di buku catatan PPKN kalian hal-hal yang penting ya. Nanti setelah kalian melihat tayangan video ada pertanyaan ya, Bapak ajukan kepada kalian ya, yang bisa menjawab silakan angkat tangan nanti setelah kalian melihat tayangan video yang kalian saksikan tentang materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Siap anak-anak sekalian? Siap. Selamat menyaksikan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi PKN kelas 12 dengan bab perlindungan dan penegakan hukum. kalian saksikan ya. Bagaimana anak sekalian, videonya menarik atau tidak? Menarik ya? Menarik ya. Kalau menarik sekarang ya, Bapak akan mengajak kalian untuk berpikir kritis ya. Setelah kalian melihat tayangan video tentang perlindungan dan penegakan hukum dari layar Infocus Bapak ya, dengarkan. Yang bisa menjawab silakan angkat tangannya. Oke, Bapak siapkan pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama ya, dengarkan ya. Siap ya? Siap ya. Pertanyaan pertama ya. Coba ya, siapa yang bisa menjelaskan apa ya yang kalian amati tentang ya video perlindungan hukum ya, yang kalian lihat pada video tentang
yang bisa jawab nggak? Ya, coba. Keras ya suaranya, biar teman-teman lain dengar. Setelah saya menonton video tersebut, saya mengamati dan mencatat adapun nama lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yang pertama kepolisian, kedua kejaksaan Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah hakim. Ya, bagus ya, cukup bagus ya. Beri aplaus untuk teman-teman ya. Adapun ya, materi pokok kita hari ini adalah praktek ya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ya. Nah, coba silakan catat dulu ya, catat ya tentang praktek perlindungan dan penegakan hukum di. Selanjutnya ada KPK atau lebih dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, adapun peranan tugasnya lihat situ ya, untuk mengatasi, menanggulangi ya dan memberantas korupsi ya. Itu tugas dan fungsi peranan dari KPK ya. Bapak akan membentuk kelompok diskusi ya. Bapak akan bagi kelompok diskusi secara heterogen ya. Bapak bagi nanti ya. Silakan ketika Bapak bagi kelompoknya ya, Bapak bagi kelompoknya silakan bergabung dengan kelompok yang telah Bapak bagi. Nanti Bapak bagikan LKPD ya. Apa itu LKPD? Lembaga Kerja Peserta Didik ya, berdasarkan kelompok 1 ya, Bapak bentuk nanti kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan untuk kelompok 1 dulu ya, Bapak bagi yang pertama ya Destisa. Mana Destisa? Ya, Meria, ya Rizky, Ali ya, dan Noval ya. Nah, itu kelompok 1 ya. Silakan kedua ya. Ada yang mau dilanjutkan? Silakan ya. Untuk kelompok 3, gimana, ada yang mau kesulitan? Ya, silakan ya. Oke, ya, bagaimana kelompok 1? Apakah sudah selesai atau belum? Sudah, kelompok 1? Sudah. Coba tanya dulu kelompok 2, apakah sudah selesai atau belum? Kelompok 3? Sudah selesai ya. Berarti kalau sudah selesai semua, kita siap untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Destisa Filita. Perkenalkan, saya Dalia. Saya Meria Senjila Sakiri. Saya Ali. Baik, di sini saya akan memaparkan jawaban dari hasil diskusi kami. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, simpulkanlah yang dimaksud dengan praktik perlindungan hukum. Perlindungan hukum ialah perlindungan pemerintah terhadap warganya, kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Pertanyaan kedua, simpulkan. Ya, bagus ya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Ya, silakan ya. Silakan duduk saja dulu. Duduk ya. Duduk. Yang bertanya silakan berdiri ya. Silakan dicatat pertanyaan dari temanmu itu ya. Nah, keras ya. Dari kelompok mana ya? Jelaskan dari kelompok mana ya. Pertanyaannya ya dengan kelompok 1 ya. Silakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Amira Sakti dari kelompok 2. Ya. Izin bertanya pada kelompok 1. Anda tadi menjelaskan bahwa nama-nama lembaga penegak hukum yaitu ada Kepolisian Republik Indonesia. Nah, sebutkan salah satu tugas dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, saya tanya tugas dan peranan tugas dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, cari jawabannya dulu ya. Ini jawabannya ya. Ya, bagaimana kelompok 2? Ya, bagus ya. Baik yang bertanya maupun yang menjawab ya, bagus ya. Ada lagi? Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
adapun kalian jelaskan tadi nama lembaga penegak hukum yaitu hakim. Jadi menurut kelompok kalian apa peran tugas hakim tersebut? Terima kasih. Iya, bagus ya. Kasih aplaus untuk Reno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Dari pertanyaan yang pertama, yaitu simpulkanlah yang dimaksud praktik perlindungan hukum. Jawabannya adalah segala upaya pemerintah untuk mencegah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renfiansa. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Ya. Yang pertama adalah Ya, Ya. di sini saya sebagai pembawa materi akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. Ya. Silakan ya kelompok 2 dan kelompok 1 ya. Baik. Pertanyaan yang pertama adalah simpulkanlah yang dimaksud praktik perlindungan hukum. Ya. Perlindungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya keluarga dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 3. Tadi kelompok kalian menjelaskan bedanya supremasi hukum. Boleh tolong jelaskan maksudnya seperti apa? Ya. Baik, saya mewakili dari kelompok kami ingin menjawab pertanyaan dari Lutna. Ya. Pertanyaan dari kelompok 2 yang diberikan ke Lutna ialah yang dimaksud dengan supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia. Untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Untuk Bapak kasih nilai karena melaksanakan diskusinya dengan baik, yaitu Bapak kasih nilai untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 90. Ya. Jadi artinya setiap kelompok telah melaksanakan diskusinya dengan aktif, baik ya, sehingga proses pembelajaran hari ini menyenangkan dan menarik ya. Itu apakah ada yang belum mengerti? Ada yang belum mengerti? Apa yang ingin tanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Kalau kita berbicara tentang perlindungan hukum, Ya. pasal-pasal apa aja yang terdapat dalam buku itu, Pak? Ya, beli hapus untuk kamu ya. Dia bertanya kalau kita berbicara tentang perlindungan dan penegak hukum, ada yang ingin ditanyakan ya, yaitu pasal-pasal apa yang terkait dengan hukum dan pasal 1 ayat 3 ya, ada pasal 27 ya, ayat 1 itu ya kalau pasal-pasal yang berkaitan. Nah, kalau pasal 1 ayat 3 berbunyi ya, negara Indonesia adalah negara hukum ya, itu ya men ya. Mana anak-anakku sekalian ya, proses pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Oke, Bapak merefleksi tadi kita Bapak telah terangkan materi tentang perlindungan ya dan penegakan hukum. Ada pengertian dari perlindungan hukum, ada pengertian dari penegakan hukum. Siapa yang bisa untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Ada? Ya, silakan, Reno. Baiklah, adapun kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini dari penegakan hukum di Indonesia antara lain yang pertama adalah adapun pengertian perlindungan hukum, yang kedua pengertian penegak hukum, ketiga adapun Silakan dicatat di buku catatan PPKN kalian. Kalian ya Bapak kasih tugas materi untuk minggu depan ya atau pertemuan selanjutnya tentang materi pokok ya. Silakan catat tentang pengaruh ya, pengaruh positif dan negatif ya. Jadi akhir proses pembelajaran ini kita berdoa ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin ya, mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini. Silakan. berdoa dimulai. Kita bertemu di minggu depan selanjutnya. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam